lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu di dalam ibadah pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa kehadirat Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa Engkau yang selalu menuntun langkah kami. Bapa, kami akan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Pimpin setai kami ya Tuhan, berkati ibadah kami, beri kami sukacita. Pemimpin pujian Tuhan urapi dengan roh puji-pujian, sehingga dapat bersatu dengan musik, membawa kami meninggikan Engkau. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bapa yang menuntun langkah kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah online di Minggu 19 Juli 2020. Kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena hidup kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
boleh ragu lagi akan kasih Tuhan. Amin. Tak pernah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka setiap hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita harus senantiasa setia kepada Tuhan agar kita dapat mengandalkan Tuhan setiap saat. Haleluya Yesus. Kau penolong kami. Haleluya. Syukur. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, maupun para penonton ibadah online yang kami hormati. Saat ini saya berada di daerah Selo, lereng Merapi. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ibadah online telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, mari konsentrasi. Kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini hati kami arahkan kepadamu. Hati kami yang telah Kau jadikan hati yang subur, akan Kau tanami firman-Mu. Agar firman-Mu dapat kami terapkan di dalam tutur kata dan perbuatan kami, dan kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Amin. Satukan hati, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, belajar percaya. Mengapa kita harus belajar percaya? Karena percaya itu bukan teori. Percaya itu praktek. Sehingga kalau tidak sering dipraktekkan, kepercayaan kita ini tidak makin bagus. Kepercayaan kita ini tidak makin tebal. Maka hari ini kita akan belajar percaya. Kita akan baca dari Yohanes 11 ayat 15. Siapkan, buka Yohanes 11 ayat 15. Yang demikian bunyinya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Yesus mengajak kita ke Betania. Karena di Betania ada peristiwa penting yang perlu kita pelajari bersama dengan tokoh-tokoh penting yang dicatat dalam Alkitab. Nah, Betania itu letaknya kira-kira 3 km arah tenggara dari Yerusalem. Tidak jauh dari Yerusalem. Dan arti Betania itu adalah rumah pohon ara. Mungkin dahulu banyak sekali tanaman pohon ara. Dan ada salah satu pohon ara yang di pinggir jalan yang dikutuk Yesus sehingga kering saat itu. Nah, di Betania tinggal tokoh yang dicatat di Alkitab, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Dan ketiga ini tokoh yang selalu dicantumkan di dalam Alkitab. Dalam Lukas 10 ayat 40 sampai 42, kita melihat penilaian Yesus kepada Maria dan Marta. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ada tokoh yang diberitahukan yang harus kita nilai. Sama seperti Yesus mengatakan, Marta itu tokoh aktivis. Dia senang sekali mengadakan aktivitas, apalagi waktu itu Yesus hadir. Dia menyiapkan makanan, dia menyiapkan segalanya supaya nyaman. Itu Marta. Sedang Maria itu begitu Yesus hadir, dia berada di bawah kakinya. Bagaimana penilaian Marta dan Maria? Yesus menilai Maria memilih yang terbaik. Dari yang baik, bukan berarti Marta jelek, enggak. Tapi Yesus menilai orang yang mengutamakan mendengar firman Tuhan, yang mengutamakan belajar firman Tuhan, akan lebih baik, penilaian Allah akan mengatakan lebih baik daripada orang yang memiliki keaktifan yang banyak. Nah, ada tiga tipe jemaat. Yang pertama tipe Marta. Tipe Marta adalah tipe peduli. Jemaat yang peduli, kepeduliannya sangat tinggi. Dengan bukti dia aktif dengan keberadaan Yesus. Dia sibuk menjamu Yesus. Dia sibuk di belakang. Dia kehilangan hartanya. Dia rela semuanya untuk Tuhan. Itu tipe Marta. Mari, ada di antara jemaat yang tipenya Marta. Begitu ada kegiatan, dia pasti cancut taliwondo dalam bahasa Jawanya. Dia pasti aktif. Bagaimana caranya supaya dia dapat melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang dia punya. Tipe Maria. Tipe Maria itu jemaat yang sangat senang dengan kehadiran Yesus di rumahnya, sehingga dia duduk diam di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Dia tidak memperhatikan apakah ada minum atau tidak, apakah ada makan atau tidak, tidak diperhatikan. Yang penting dia menomorsatukan firman Tuhan. Sedangkan tipe ketiga adalah tipe Lazarus. Tipe Lazarus dalam ayat ini tidak nongol sama sekali dalam acara hadirnya Yesus di rumahnya.
Lalu kemana Lazarus? Mengapa? Apa yang dilakukan oleh Lazarus? Ingat, akhir zaman mungkin tipe ini yang banyak. Tipe Lazarus. Dia tidak banyak memikirkan kegiatan-kegiatan gereja. Dia lebih banyak menginginkan kegiatan-kegiatan dirinya sendiri. Mungkin Lazarus pada waktu itu main bola. Atau mungkin Lazarus pada waktu itu main HP. Apakah di dalam rumah atau di luar rumah? Nggak tahu. Yang penting dia sendiri. Keakuan yang dia lakukan. Stop sampai sini. Mari kita periksa hati kita. Kita ini tipe yang mana? Tipe Maria, tipe Marta, atau tipe Lazarus? Nah, dari ketiga tipe ini mestinya ada berbagai macam cara Tuhan menanggapi dari tipe-tipe itu. Kita lihat tipe Lazarus. Lukas 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dalam ayat 3, kedua saudara ini sudah memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tetapi dalam ayat 6 Tuhan mengatakan sengaja menunda 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena tipe Lazarus. Lazarus waktu Yesus datang enggak urusan. Ibadah atau tidak ibadah enggak urusan. Yang penting urusan saya. Sehingga begitu mendengar sakit biarkan aja. Biar nanti ada pelajaran. Ya, bagaimana doa Bapak Ibu? Apakah doa Bapak Ibu langsung dijawab atau Tuhan? Atau mungkin ditunda 2 hari? Wah, kalau sampai doa dijawab tunda 2 hari, sangat mendebarkan. Bahkan membuat orang itu spot jantung. Karena harus tunda 2 hari. Nah, Maria merupakan jemaat hebat, mengutamakan firman Tuhan. Maria mengutamakan firman Tuhan. Marta orang hebat, dia suka keaktifan gereja, mendukung pelayanan gereja. Tetapi begitu tertunda, Lazarus mati, imannya mulai goyah, imannya mulai luruh. Ya, Yesus menunda kedatangannya ke Betania bukan karena Yesus malas melihat sikap Lazarus, tetapi Yesus ingin menguji Maria yang suka dengan firman Tuhan dan Marta yang aktif di dalam bergereja. Bagaimana menilai kemampuan Yesus dari 2 orang ini? Maka kita harus belajar, ya, mendengar firman Tuhan itu harus kita pelajari. Saat Yesus dicobai iblis, apa yang dikatakan Yesus? Yesus selalu mengatakan ada tertulis dalam firman Tuhan. Jadi cara mengalahkan iblis, cara mengalahkan ketakutan, cara mengalahkan kekhawatiran itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Memang kelihatannya menakutkan, tetapi ya itu resep yang harus kita miliki. Tujuan Yesus menunda 2 hari ialah Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, mari kita pergi sekarang kepadanya, kata Yesus. Belajar percaya. Kita harus belajar percaya agar kemampuan iman kita dapat melihat kehebatan
Yesus dalam menjagai hidup kita. Kehebatan Yesus dalam membantu, menolong permasalahan-permasalahan kita. Kalau kita sudah menjadi jemaat hebat, tetap belajar percaya pada Yesus dan percaya pada firman Tuhan, Allah pasti memberikan kekuatan dan kemenangan. Walaupun saat kita mengatakan, menggunakan, melakukan firman Tuhan, kita ditertawakan oleh setan. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Mari kita lihat, mengapa para murid saat didatangi dengan ibu yang membawa anaknya yang sakit ayan tidak dapat menyembuhkan. Padahal beberapa hari yang lalu Yesus memberikan kuasa kepada dia, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan pergi, memberkati berkat turun. Tapi saat itu tidak. Kenapa dia tidak dapat menyembuhkan? Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Walaupun iman kita kecil, kalau kita punya percaya besar, gunung pindah, permasalahan selesai. Sakit penyakit disembuhkan. Karena dalam Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah, barang siapa percaya pada Yesus, mengandalkan kepercayaannya pada Yesus, tidak dipermalukan. Amin. Mari, jangan remehkan ibadah seperti Lazarus. Mari, kakak-kakaknya ibadah, kakaknya melayani, tetapi Lazarus tidak ambil pusing terhadap firman Tuhan. Bahkan Lazarus mungkin tetap konsentrasi pada game HP-nya. Ini peringatan bagi kita. Tuhan beri kesempatan untuk ibadah online. Ini Tuhan juga beri kesempatan pada kita. Tapi kadang-kadang kita melonggarkan lagi ibadah online itu dengan kesibukan-kesibukan lain. Nanti kalau sudah sampai seperti Lazarus, kita yang amat rugi. Maka jangan salahkan Tuhan jika menjadi Lazarus dan harus mengalami kematian terlebih dahulu. Ibadah online sangat longgar, tetapi bukan lalu kita melonggarkan, tetapi kita harus mendisiplin diri supaya nanti kalau ada kesulitan datang, firman Tuhan yang mengajar kita belajar percaya. Mari kita belajar percaya pada Yesus. Mari kita belajar percaya pada firman-Nya. Karena makin belajar, kita akan makin mahir. Kita akan makin pinter. Contohnya cucu saya belajar sepeda. Awal pertama ya tidak bisa. Awal pertama dengan roda 4. Lalu tinggal roda 3. Tinggal roda 2. Belajar tiap hari. Sekarang ini sudah bisa lepas tang. Dengan bangganya dia memanggil saya, "Opa, lihat aku sudah tidak pegang stang lagi." Karena apa? Dia sudah mahir. Sama kepercayaan kita. Ujian bukan makin enak, ujian bukan makin gampang.
ujian hidup itu makin hari makin sulit. Tetapi sesulit apapun, kalau kita belajar percaya, maka semua kesulitan itu dapat kita hadapi dengan nilai yang bagus. Hari ini Tuhan mengajak kita belajar percaya melalui ibadah dengan konsentrasi tinggi. Kalau kita sudah jadi Maria, tambahilah kepercayaanmu. Kalau kita menjadi Marta, tambahilah kepercayaanmu. Kalau kita masih Lazarus, bertobatlah. Supaya kita belajar percaya dan menikmati hasil kepercayaan yang kita miliki. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau telah berikan firman-Mu kepada kami, supaya kami belajar percaya terhadap firman-Mu, supaya kami belajar percaya terhadap Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga persoalan-persoalan yang ada di hadapan kami, semuanya dapat dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, GBS Haleluya Palur itu sudah diperkenankan untuk ibadah tatap muka. Maka kami mengundang jemaat-jemaat yang masih takut untuk datang ke gereja. Mari kita beribadah dengan ibadah bersama. Kita dapat nyanyi bersama, kita ketemu teman-teman kita, dan kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lebih meriah lagi. Catatan yang harus kita miliki yaitu ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa bawa masker. Jangan lupa jaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan. Kalau Bapak Ibu sampai di gereja cuci tangan, lalu kita dicek suhu kita dengan termogan, lalu minta dicuci dengan sanitizer, hand sanitizer, supaya kita lebih bersih. Lalu siapkan diri, kita akan memuji Allah. Saya undang ya, yang belum datang ke gereja, monggo kita ke gereja. Lalu yang masih di rumah, tolong kalau ikut ibadah online, selesai di-like. Dibuka yang biru. Jangan yang gambar panah, tapi dibuka yang biru supaya ada like, supaya ada subscribe. Tapi subscribe hanya sekali aja. Ya. Jadi Bapak Ibu dapat melihat sudah dibuka berapa kali, itu kelihatan di situ. Nah, kalau Bapak Ibu seneng, kepengen share pada teman, tinggal share. Tulisan di situ ada bagikan atau share. Kita share kepada WA teman kita. Supaya apa? Supaya ada penginjilan. Dan mudah-mudahan dengan taburan firman Tuhan ini, ada teman-teman yang mengenal Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah online pada saat ini. Kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah online kami. Bahkan ibadah yang kami share akan menjadi berkat bagi teman-teman kami yang mendapatkannya. Urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga melalui Roh Kudus mereka dapat melihat dan Engkau akan tangkap mereka. Jadikan mereka menjadi murid-murid-Mu. Berkati pemerintahan kami Tuhan, yang hari-hari ini masih sibuk mengatasi COVID-19. Berkati Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga Pak Jokowi dapat memiliki instruksi yang tepat. Kepada para menteri, kepada para gubernur, kepada para wali kota, bupati, kepada para camat, kepada para lurah, kepada para RW dan RT. Dengan satu instruksi, maka maka COVID-19 ini dapat dilenyapkan.
Berikan kepada bangsa dan negara kami hati yang mendengar Tuhan. Sehingga dengan hati yang mendengar ini, mereka dapat mendengar instruksi pemerintah kami dan melakukannya. Terima kasih Bapak, Kau telah memberikan ketenangan, Kau telah memberikan berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang Tuhan, yang saat ini pengapuran. Tolong Tuhan, saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Jamah Tuhan, sehingga pengapurannya dapat Kau sembuhkan. Dan Pak Bambang boleh bersaksi tentang hebatnya Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Arwanto. Kami berdoa untuk Bude Marto. Kami berdoa untuk Haryanto. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Kami berdoa untuk Florence. Jamah Tuhan. Sementara kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, sisa penyakit kami patahkan kuasa-Mu. Dan Engkau disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro dan Pak Sarjono. Kau juga lawat Tuhan. Jamah pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus. Penyakit darah tinggi, penyakit flu, kami patahkan kuasa-Mu. Dan minggu depan Pak Endro dan Pak Sarjono boleh datang beribadah bersama dengan kami. Kami masih berdoa Tuhan untuk Pak Pri. Kami berdoa untuk Pak Yusuf, untuk Pak Tris, untuk Pak Sarjianto, untuk Pak Kadir, untuk Koho, untuk Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito. Mereka membutuhkan pemulihan yang sempurna. Maka pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Herin, Ibu Hartanto, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Wagini, Ibu Is, Ibu Karyanto, Ibu Bing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi, dan Feni. Jamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Mereka telah Kau jamah dengan pemulihan yang sempurna. Berikan iman, supaya iman mereka dapat menangkap kesembuhan yang telah Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Luciana Agatha Larasati Nugroho yang akan masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Fakultas Psikologi. Dan Markus yang akan masuk ke ISI Surakarta. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Engkau telah diterima di fakultas-fakultas yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, beraktivitas ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.